Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas Celestia dan juga Arbitrum karena dua koin ini paling banyak teman-teman request ya. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi ngadain event teman-teman. Jadi event ada yang baru di Tokoplay dengan hadiah reward pool sampai dengan 100 juta rupiah. Campaign ini berlaku dari 5 Maret sampai dengan 25 Maret 2025. Caranya gimana? Pertama, teman-teman wajib untuk daftar akun toko kripto. Kalau yang sudah punya akun toko kripto nggak perlu daftar ya. Silahkan download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Kalau mau daftar, bisa masukkan link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Atau masukkan kode referral aku yang ini supaya teman-teman bisa mendapatkan reward. Gitu. Kemudian, kalau teman-teman sudah punya akun toko kripto, teman-teman tinggal verifikasi atau koneksikan antara Tokoplay dengan toko kripto kalian. Caranya gimana? Masuk ke Telegram. Kemudian, teman-teman tinggal scan yang ada di sini atau di pencarian ketik aja Tokoplay. Kemudian, connect account ya, koneksikan akun kalian. Nanti akan dikirimkan kode verifikasi. Silakan masukkan. Yang di sini teman-teman tinggal accept aja atau tinggal terima aja. Kalau sudah, teman-teman bisa mainin permainannya. Gitu. Jadi distribusi hadiahnya ini maksimal sampai 250 TKO dan yang terendah adalah 1 TKO. Selama periode berjalan, user dapat melakukan penambahan poin dengan memainkan permainannya. Gitu. Jadi buat yang tertarik, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari sudut pandang overall ya, Celestia seperti apa proyeknya. Kita akan lihat dulu. Celestia sudah melakukan beberapa kali upgrade sejak akhir tahun 2024 lalu sampai dengan saat ini. Ya, Oktober tanggal 15 2024 ada swap upgrade dari Celestia yang katanya sih bisa mempercepat sampai 12 kali kecepatan transaksi pada networknya. Dan ini merupakan upgrade yang menurut saya sangat-sangat bagus dan sangat bisa mendukung ya ekosistem dari Celestia semakin naik lagi gitu. Terus juga ada Ginger upgrade. Ini adalah upgrade lanjutan dari sebelumnya ada Lemongrass upgrade yang memang sudah dilakukan di sekitaran bulan Agustus. Dan ini upgrade-nya guna untuk melakukan atau memberikan efisiensi pada decentralized data yang ada di Celestia. Gitu. Goalnya adalah ya scalability yang lebih luas, user yang lebih banyak. Selain itu mereka juga ada lazy bridging, di mana Celestia baru saja memperbesar cangkupan mereka ya untuk mengatasi fragmentasi dan mengalirkan aset dari mana saja. Jadi dia sudah terkoneksi dengan banyak jaringan bridging. Ya gitu. Jadi ini akan menyebabkan Celestia bisa terkoneksi dengan banyak layanan jaringan blockchain yang lain. Harapannya sih ya itu tadi ya, adopsi yang lebih masif, adopsi yang lebih besar. Nah, mereka tuh sibuk banget untuk develop upgrade jaringan mereka di tahun 2024. 2025 mereka melakukan Mamoton ya. Mamoton ini adalah semacam hacktown gitu di mana dia ada di Colorado, di Denver. Ya, dia ada speak di sana dan banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik, teman-teman. Jadi selama sebulan penuh, Celestia itu dari tanggal 1 sampai dengan 26 Februari dia ada di Denver kemarin ya. Gunanya untuk apa? Untuk membuat hacker house, di mana di sini dia menjelaskan seperti apa pengembangan dari proyek Celestia, kemudian bagaimana developer bisa mendukung ekosistem yang ada di jaringan Celestia, dan kedepannya seperti apa peluang-peluang nih untuk para developer bisa memanfaatkan Celestia sebagai salah satu proyek modular gitu. Jadi Celestia in Denver ini merupakan kegiatan community ya. Jadi 2024 akhir mereka upgrade jaringan, di awal tahun 2025 mereka lebih banyak fokus ke komunitas. Ya, menyebarluaskan informasi tentang Celestia dan harapannya adalah lebih banyak feedback yang masuk, lebih banyak respons ya dari para calon user ini gitu untuk bergabung ke jaringan ekosistem dari Celestia.
Nah, sementara itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain ya, dari total supply Celestia sekarang ini ada di 1,1 miliar token atau koin TIA. Sementara yang beredar saat ini adalah di 554,13 juta token TIA. Kalau kita lihat dari unlock token, setelah terakhir kali mereka unlock brutal di Oktober 2024 lalu ya, pergerakan Celestia ini benar-benar sangat-sangat lesu, teman-teman. Jadi unlock yang brutal itu di Oktober, akhir bulan Oktober 2024 itu membuat inflasi pada Celestia sangat-sangat tinggi. Ya, dan sekarang mereka unlock tiap hari. Bayangin, Celestia setiap harinya membuka sekitar 995 juta, sorry, 995.000 koin TIA setiap harinya atau sekitar 0,09% dari total supply yang beredar. Itu banyak, teman-teman. Dan ini akan terus terjadi unlock dengan nominal yang sama sampai Oktober 2025. Jadi selama itu akan ada inflasi yang cukup besar. Setelah tahun 2025 baru akan ada pengurangan jumlah unlock. Masih ada unlock tapi dikurangi secara persentasenya. Gitu. Jadi ya unlock ini tentu saja memberikan impact yang negatif. Sementara itu untuk pasar, Celestia sudah tersedia di hampir semua exchange. Jadi secara liquidity harusnya sih nggak ada masalah. Celestia sudah turun jauh ya ke peringkat 48 di coin market cap. Nah, kalau kita lihat secara performance, Celestia saat ini sudah berada di level yang cukup rendah, di kisaran 3,3 dolar. Sebenarnya mereka ada level bottom sih di kisaran 2,2 dolar ya. Tapi itu masih jauh teman-teman untuk harganya sekarang. Tapi yang paling pasti adalah Celestia ini sudah banyak sekali kehilangan holder. Mereka udah banyak yang kecewa, holdernya banyak yang kecewa, buang barang, apalagi di bulan Oktober lalu. Waktu itu sih harga Celestia bottoming mentok di 4 dolar. Ya, tapi setelah fase sideways yang cukup panjang, sempat ada pump sebentar ke 9 dolar, namun nggak lama dibanting kembali turun ke 4 dolar dan sekarang turun lebih dalam ke 3,3 dolar. Ini kan menandakan bahwa market udah kecewa sama Celestia. Apalagi ada bear market juga sih sebenarnya karena Bitcoin udah mulai koreksi dengan Bitcoin dominance yang terus mengalami kenaikan. Jadi altcoin ini sudah masuk ke bear market. Dan impact-nya jelas Celestia terus terdiskon. Kalau dari opini saya pribadi, hal yang paling penting untuk saya sekarang adalah melihat apakah proyeknya running atau enggak, proyeknya jalan atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah new usernya bertambah atau tidak. Karena percuma, sebagus apapun sebuah proyek, kalau tidak ada new user yang baru, itu bakalan tenggelam juga. Ibarat teman-teman dagang, tapi teman-teman nggak menemukan pelanggan baru. Ya, tidak akan berkembang dagangan kalian. Gitu. Jadi, Celestia itu yang harus di-note, apalagi ada unlock token yang menurut saya menjadi faktor yang menyebabkan inflasi signifikan pada koin TIA sehingga menyebabkan tekanan jual lebih masif ya dan orang-orang yang paham tentang hal supply ini tentu saja juga akan berhati-hati dalam hal mereka pengen invest di Celestia karena ya sebagus apapun proyek yang mereka bangun tapi kalau koinnya inflasi ya percuma juga, in the long run bakalan negatif. Seperti itu. Dan untuk saat ini ya, level Celestia berada di area yang ya bisa dibilang bottom lah, teman-teman. Atau area bawah. Maybe bisa create new bottom. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat bottom. Belum tentu dia bakalan bertahan di sana. Misalkan teman-teman melihat harga Celestia sekarang bisa naik. Mungkin saja masih bisa naik sampai 4 dolar. Cuman untuk kemungkinannya ya itu cenderung lebih kecil. Volume perdagangan Celestia kalau kalian perhatikan sejak November 2024 sampai sekarang itu terus mengalami penurunan. Ini merupakan indikasi memang lesunya market dan juga tidak terlalu tertarik lagi untuk investor retail terhadap koin Celestia gitu. Worst case scenario seandainya kalau area support kuat di 2,9 dolar ini berhasil ditembus, maka next target untuk Celestia adalah ke 2,1 dolar. Level yang menurut saya bakalan sangat-sangat mengancam harga Celestia. Takutnya ketika dia benar-benar breakdown dari area
$10,1 tersebut, Celestia akan masuk ke all time low. Ya, titik penurunan terendah dari Celestia. Jadi so far Celestia ini sudah turun jauh sejak Februari 2024 sampai sekarang. Sudah setahun penuh Celestia drop. Celestia masuk dalam bear market gitu, dan sementara ini belum ada indikasi pembalikan arah. So, buat teman-teman yang pegang Celestia, sentimennya masih negatif. Ini bukan rekomendasi buat teman-teman jual atau beli ya. Itu, kita akan bahas sekarang Arbitrum. Ada berita apa pada Arbitrum? Hari ini Arbitrum diperdagangkan di kisaran level Rp6.139, di mana pergerakannya pun juga turun sekitar 2,7%. Ada beberapa upgrade, lebih tepatnya migrasi yang terjadi ya. Yang pertama adalah sebuah proyek bernama Milk. Ini baru aja migrasi ke jaringan Arbitrum, yang berarti Arbitrum kembali mendapatkan semacam project ya yang mendukung ekosistem dari Arbitrum, dan juga bisa meningkatkan Web3 businesses mereka. Kemudian juga ada beberapa pembaruan seperti adanya Skynet for AI yang baru saja diterbitkan di Arbitrum Orbit. Jadi ini adalah project layer ketiga, teman-teman. Jadi kita harusnya udah mulai masuk narasi layer 3 ya, tapi nggak terlalu ada gembar-gembor lagi nih. Dan juga kalau kita lihat dari Skynet ini tentu saja akan mendukung pertumbuhan dari teknologi AI agent yang dibangun di jaringan dari Arbitrum. Gitu. Saya sendiri sih nggak tahu apakah ini akan memberikan impact yang sangat signifikan atau ini ya hanya meramaikan saja ke depannya, karena ya kondisi market juga belum terlalu bagus ya, dan secara real kita juga belum melihat seperti apa Skynet ini bisa membantu Arbitrum gitu. Kemudian ada SparkPoint introduce Spark Agent, no code AI agent platform for Web3 automation. Ya, jadi ini adalah sebuah pengembangan juga project AI dari Spark Agent yang saat ini sudah didukung oleh Arbitrum. Arbitrum lumayan cepat ya, atau lumayan mensupport project-project yang berada di AI untuk join di jaringan Arbitrum. Ini menunjukkan bahwa Arbitrum ini sangat-sangat fleksibel dengan banyaknya project yang masuk, apalagi layer kedua dari Ethereum itu bisa dibilang adalah project-projectnya itu sangat-sangat banyak ya, yang mulai dari DeFi, kemudian launch pool-nya startup, lalu ada project DeFi, DAO, NFT, dan juga AI sekarang sedang merambah, teman-teman. Dan ini tentu saja bisa menjadi sebuah peluang bagus untuk peningkatan skalabilitas dari Arbitrum. Nah, jika kita melihat dari statistik, Arbitrum ini mengalami pertumbuhan secara user. Ini kita pakai dari Dune Analytics ya. New Arbitrum user terus mengalami peningkatan, teman-teman. New account-nya meningkat, secara kumulatif meningkat. Untuk active address-nya sejak Juli 2024 ini sudah mengalami lonjakan. Artinya adalah semakin banyak yang berkontribusi, berakselerasi di jaringan dari Arbitrum. Gitu. Number of transaction-nya pun juga terus naik di jaringan Arbitrum. Karena beberapa kali upgrade yang mereka lakukan itu jelas membuat yang namanya lebih murah ya biaya fee dari jaringan Arbitrum, sehingga project layer kedua dari Ethereum ini bisa dibilang menjadi ancaman untuk layer 1 gitu. Nah, kalau kita lihat dari faktor yang lain tentang unlock token ya, Arbitrum punya supply total sekitar 10 miliar token. Sementara kalau kita perhatikan dari supply beredarnya ada di 4,4 miliar. Dan kalau kita lihat dari proses unlock yang terjadi, mereka akan ada unlock setiap hari, tapi jumlahnya kecil sih, 0,000 sekian persen saja. Dan kalau kita lihat dari per bulannya itu ya lumayan sih, teman-teman. Kalau dilihat dari per bulannya sekitar 0, sekian persen untuk unlocknya. Jadi nggak, ya lumayan nambah, tapi nggak gede-gede banget gitu. Jadi nggak terlalu perlu dikhawatirkan. Dan Arbitrum ini bakalan mencapai puncaknya nanti bahkan lewat 2027
Jadi masih akan terus ada proses unlock yang konsisten. Apakah unlock bakalan negatif? Tentu saja, secara jangka panjang akan terjadi inflasi. Dan ini akan berdampak terhadap harganya. Mari kita coba tes, ya kita cek gimana harga dari Arbitrum. Overall sudah berada dalam all time low, performance-nya negatif. Sejak Januari 2024, Arbitrum turun terus, ya kemarin sempat naik sampai 1,2 dolar, padahal dia sudah sempat drop sampai 0,49 dolar. Setelah itu pergerakannya kembali drop, bahkan turun jauh di bawah dari strong support-nya. Dan sekarang performance dari Arbitrum ditunjang oleh volume perdagangan yang cenderung bagus tanpa smart money. Tanpa ada dukungan smart money, sangat sulit untuk sebuah koin bisa mengalami tren kenaikan. Gitu. Sementara belum ada area support kuat untuk Arbitrum saat ini. Juga dari candlestick belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi kalau dari saya sih melihat dominan ini bakalan terus turun untuk Arbitrum secara jangka menengah ya. Jadi secara jangka pendek, apakah ada kemungkinan naik? Ya maybe. Perhatikan area 0,36. Kalau di level tersebut masih bisa di-respect oleh Arbitrum, ada kemungkinan untuk Arbitrum mengalami kenaikan-kenaikan tipis. Tapi ini nggak bakalan tinggi sih. Menurut saya ini cuma kayak retest aja atau retracement sesaat saja sebelum akhirnya kembali melanjutkan fase penurunannya. Jadi overall dia bergerak dalam sebuah descending channel dan ini masih dalam fase koreksi atau penurunan. Tidak ada level support yang kuat untuk Arbitrum. Jadi hati-hati kalau teman-teman ada yang masih pegang koinnya karena ya resikonya cukup besar. Gitu. Bitcoin dominance apalagi kalau kita lihat terus naik ya. Sekarang naik 1%, Bitcoinnya turun, ambruk. Altcoin pasti akan ambruk. Itu aja sih paling buat Celestia dan Arbitrum, meskipun secara pembahasan negatif, kondisi market masih negatif ya. Tapi teman-teman semoga bisa mendapatkan insight-nya. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen channel YouTube ini. Gitu, kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Jadi buat teman-teman yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.